ingin mempresentasikan tentang globalisasi dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Saya Yayu Istikaro, NPM 72. Saya Hadlan Hairullah, NPM 57. Saya Muhammad Rani Tarpisibuan NPM 62. Perkenalkan, nama saya Malik Arwani Kurniawan, NPM 46. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui pertukaran informasi, teknologi, ekonomi, dan budaya antar negara. Globalisasi ditandai dengan semakin terbukanya batas-batas negara dan meningkatnya interaksi internasional dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks pertanian, globalisasi bukannya pasar internasional bagi produk pertanian, serta masuknya teknologi dan modal asing ke sektor pertanian. Di dalam pertanian, adanya teknologi yang canggih dapat memungkinkan kemajuan pada sektor ini, karena jika teknologi yang ada semakin maju, maka dapat memudahkan para petani dalam mengelola lahan mereka. Dapat dipastikan pula dengan adanya kecanggihan teknologi, sektor pangan yang ada dapat memajukan perekonomian yang ada. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang tepat. Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, khususnya dalam ini pertukaran informasi. Dalam konteks pertanian, perkembangan ini mencakup masuknya teknologi modern dan kecanggihan alat-alat digital yang dapat memudahkan para petani dalam mengelola lahan mereka. Namun hal ini juga menjadi tantangan karena jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang paham teknologi, maka globalisasi dapat memberikan dampak serius atau memicu ketimpangan sosial bagi mereka yang tertinggal. Baik, akan disambung oleh Hadlan. Ya, jadi saya akan melanjutkan dari Kakak Isti. Ciri-ciri globalisasi. 2. Meningkatnya perdagangan internasional. Batas antar negara menjadi semakin terbuka, sehingga produk pertanian dapat dengan mudah keluar masuk pasar dunia melalui proses ekspor dan impor, dan memicu perdagangan internasional. 3. Mobilitas modal dan tenaga kerja lintas negara. Terjadi aliran investasi atau modal saing ke sektor pertanian nasional, serta perpindahan tenaga kerja antar negara secara lebih bebas. 4. Persaingan pasar yang semakin ketat. Produk pertanian lokal kini harus bersaing langsung dengan produk luar negeri yang seringkali memiliki kualitas tinggi dan harga yang lebih kompetitif. Jadi, negara juga akan meningkatkan hasil produk pertanian. Globalisasi dalam sektor pertanian. Globalisasi dalam sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya perdagangan produk pertanian antar negara. Produk pertanian lokal harus mampu bersaing dengan produk impor yang memiliki kualitas dan harga kompetitif. Selain itu, petani dituntut untuk memenuhi standar internasional seperti keamanan pangan dan kualitas produk. Dalam era globalisasi, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan serta ketahanan ekonomi suatu negara. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bang Malik. B. Implikasi globalisasi terhadap pertanian. Implikasi global adalah dampak atau konsekuensi dari keterhubungan sektor pertanian dengan dinamika global seperti perubahan iklim, geopolitik, pasar dunia, serta perdagangan internasional. Pertanian sebagai ekonomi utama nasional memiliki tantangan yang besar seperti ketidakpastian di harga pangan, gangguan distribusi, serta gangguan dari pasar internasional. Di sisi lain, ini menguntungkan para petani karena mereka bisa mendapatkan harga tinggi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka agar bisa bersaing dengan pasar global. Dengan langkah tersebut, sektor pertanian lokal dapat bertahan sekaligus berkembang dalam arus perdagangan internasional. Yang pertama, dampak liberalisasi. Liberalisasi perdagangan membawa dampak ganda bagi sektor pertanian. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang ekspor dan memperluas akses pasar bagi produk pertanian Indonesia. Namun, masuknya produk impor dengan harga lebih rendah dapat merugikan posisi petani lokal. Dampak kesejahteraan finansial. Penghapusan tarif impor dalam kebijakan perdagangan memberikan keuntungan bagi konsumen karena harga produk menjadi lebih murah, sebagaimana terlihat dalam industri beras. 3. Dampak pada ekspor dan impor. Tarif impor yang mempengaruhi besar terhadap kinerja ekspor dibandingkan pajak ekspor. Maksudnya, ketika hambatan perdagangan dikurangi oleh kebijakan liberalisasi
investasi. Peluang ekspor bisa semakin terbuka. Memang pajak ekspor sempat terlihat memberi dorong positif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru bisa menghambat pertumbuhan ekspor. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Tarpi. Oke, saya lanjutkan dari Malik. C. Dampak positif dan negatif globalisasi terhadap para petani. 1. Dampak positif perdagangan global terhadap harga produk pertanian lokal. Perdagangan global memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan harga jual produk di pasar internasional. Bagi negara yang memiliki komoditas unggulan dan akses pasar yang luas, ekspor menjadi sarana bagi petani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika hanya bergantung pada permintaan domestik. Negara-negara berkembang yang berhasil mengekspor komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit terbukti memperoleh harga yang lebih kompetitif. 2. Dampak negatif perdagangan global terhadap harga produk pertanian lokal. Perdagangan dunia sebenarnya jadi tantangan berat buat petani kita, terutama saat produk dari luar negeri mulai masuk ke pasar lokal dengan harga yang jauh lebih murah. Masalahnya, petani di negara maju biasanya sudah pakai teknologi yang sangat canggih dan dapat bantuan dana subsidi besar dari pemerintah mereka. Menurut penelitian Diau dan kawan-kawan, 2018, petani kecil di negara berkembang adalah pihak yang paling merasa kesulitan menghadapi persaingan ini. Begitu barang impor murah membanjiri pasar, harga produk lokal pun otomatis ikut anjlok. D. Strategi petani menghadapi persaingan global. Untuk bisa bersaing di pasar global yang semakin terbuka, Indonesia perlu membangun pasar domestik yang kuat dan berdaya saing. Artinya, pasar dalam negeri harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dunia. Di tingkat petani, diperlukan perubahan cara pandang, bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai pemasok melalui kelompok tani atau gapoktan. Pasar tradisional dan pasar modern seperti supermarket dan hypermarket juga harus ditata dengan baik. Saat ini, dunia semakin terhubung. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Kami mohon maaf yang secukup-cukupnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.